Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan ini, dan tidaklah kami akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil haqq, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yahshil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kata-kata terbaik adalah kalam Allah. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Allah adalah Raja yang sejati, dan Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman. Dengan firman-Nya, maka orang-orang yang diberi petunjuk akan mendapatkan petunjuk. Maka ketika Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dan diamlah agar kamu memperoleh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah Muhammad bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, maka hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki dia kafir, maka biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki materi pokok mengenai keutamaan ibadah kurban, sebaiknya kita simak dulu ayat pembuka pada kuliah subuh yang tadi. Ayat dimaksud adalah tentang hidayah. Semua amal kebajikan yang kita lakukan adalah karena adanya hidayah dari Allah, bukan karena kepandaian kita. Tanpa petunjuk tersebut, maka kita jadilah orang-orang yang sesat. Jadi di sini kita tidak boleh sombong, karena semua yang kita miliki semua datangnya dari Allah. Yang kedua, mari kita kikis penyakit qalbu, tingkah laku tercela atau al-ahlakul mazmumah. Kita harus mengikis penyakit qalbu dalam diri kita, antara lain sifat riya, asal katanya ro'ah,
ingin dilihat, suka pamer. Yang kedua ujub, sombong, merasa punya andil terhadap sesuatu. Lalu sum'ah, mengungkit-ungkit, ingin didengar dan memperdengarkan apa kemampuan kita kepada orang lain, apa keunggulan kita kepada orang lain yang seharusnya tidak perlu, karena cukup Allah lah yang menjadi saksi atas perbuatan kita. Yang ketiga hasad. Yang keempat hasad atau hasud, iri, dengki, tidak senang dengan keunggulan orang lain. Mudah-mudahan dengan kurban yang kita lakukan, dengan menghilangkan penyakit kolbu, maka ibadah kurban kita insya Allah akan diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita diberikan ujian sakit, flu saja misalkan, maka kita akan sibuk mencari obat, akan sibuk ke dokter, akan sibuk ke rumah sakit. Tapi kita tidak tahu penyakit hati, penyakit kolbu dalam diri kita. Padahal penyakit jasad itu hanya berakhir di dunia, sedangkan penyakit kolbu berakhirnya di akhirat. Tidak ada gunanya kita ibadah pada saat kita tidak bisa mengikis penyakit kolbu. Lalu niat ikhlas karena Allah. Menurut hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW sebelum menyembelih kurban, beliau menghadap ke arah kiblat seraya membaca, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalal muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatih. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tulus ikhlas dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang muslim. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, kurban ini adalah karunia darimu, bukan karena kita. Kurban ini adalah karunia darimu, dan kupersembahkan untukmu dari Muhammad dan umatnya. Jadi Nabi Muhammad sudah mengkorbankan 2 ekor hewan, satu untuk diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk umatnya. Bagi umat yang tidak berkesempatan karena tidak mampu melakukan kurban, Rasulullah telah mengorbankan hewan untuk umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi tidak lain agama yang lurus, hanya itu. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangatlah disayangkan apabila ibadah yang mulia ini kita laksanakan dengan sia-sia. Ikhwan dan akhwat, mungkin saja tahun ini adalah kurban kita yang terakhir. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya, ada ajal. Seandainya kita dihabiskan nyawa kita hari ini atau besok, maka kita tidak bisa mengundurkannya, juga tidak bisa memajukan. Jadi kalau kita berkesempatan hari ini, tahun ini bisa ibadah kurban, maka lakukanlah. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai dengan tahun depan. Marilah kita sempurnakan ibadah kurban kita,
Untuk itu kita harus meluruskan niat, ikhlas karena Allah, dan mengikis penyakit dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurban adalah amalan yang paling dicintai Allah. Ibadah khas bagi umat Islam dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi totalnya ada 4 hari waktunya. Idul Adha setelah sholat Id. Lalu ditambah dengan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13. Hari ke-13-nya sebelum matahari terbenam. Istilah kurban berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu udiyah. Udiyah, id, yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tidak yang lain. Tidak untuk dipertontonkan bahwa kita ini kurban. Seandainya masyarakat tahu dengan sendirinya silakan, tapi kita tidak berniat untuk itu. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah. Jadi pada saat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, tahun ketiga ibadah kurban disyariatkan bersama dengan zakat dan sholat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadzkaru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat itu telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Saya garis bawahi, atas rezeki yang dikaruniai oleh Allah atas mereka. Jadi rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, kita syukuri dengan berkurban. Bukan mentang-mentang kita kaya kita berkurban. Kita berkurban karena kita niat ikhlas karena Allah, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Jadi orang yang berkurban ini termasuk golongan orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Jadi alangkah sayangnya kalau kita menyia-nyiakan ibadah ini. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washolli lirabbika wanhar." Ini ayat yang sering kita baca, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Mengenai ayat ini, terdapat berbagai penafsiran tentang kalimat wanhar atau nahar. Saya akan ambil satu aja dari kitab Ibnu Katsir, terdapat satu pemahaman, yaitu artinya menyembelih hewan kurban. Ini adalah pendapat yang paling benar. Artinya dalilnya jelas, bahkan semua orang mengetahui. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seusai salat Idul Adha segera menyembelih kurbannya, lalu bersabda, "Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka tiada kurban baginya." Jadi kalau kita menyembelih kurban lebih dulu, habis subuh kita sembelih, lalu baru sholat Id, kurbannya tidak sah. Maka sahabat Abu Burdah Nayyar bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat." Jadi sebelum sholat Idul Adha, sahabat ini menyembelih. Karena apa? Karena aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang semua orang menyukai daging. Jadi orang pada makan daging. Kemudian Rasulullah menjawab, "Kambingmu itu adalah daging kambing biasa, tidak bernilai kurban." Lalu Abu Burdah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seekor anak kambing." Sebut anak kambing kacang, kambing kecil. Tapi kambing ini
aku lebih menyukainya melebihi 2 ekor kambing dewasa. Artinya dia sayang sekali dengan kambing ini. Bagaimana kalau ini aku kurbankan? Apakah ini cukup? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Cukup untukmu, tapi tidak cukup untuk orang lain sesudahmu. Jadi ini adalah sebuah perlakuan khusus untuk sahabat-sahabat ini. Jadi kita tidak akan mencontoh menyembelih kambing yang masih kecil, belum cukup umur. Tapi nanti kita akan lihat ada berbagai dalil tentang hal ini. Hadirin yang mulia, dalam Islam ada 2 kategori ibadah. Yang pertama disebut dengan sirah, yaitu ibadah individual. Kita melakukan sholat, kita baca Quran, lalu kita melakukan haji. Itu adalah ibadah sirah, ibadah individual yang manfaatnya hanya berguna buat kita sendiri. Tapi ada ibadah yang kedua, muta'addiyah, ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah sosial ini seperti zakat, contohnya, juga kurban, membangun masjid, bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk diri kita. Jadi di sini, apabila kita melakukan kurban, maka luar biasa manfaatnya buat kita dan orang lain. Jadi istilahnya pahalanya akan berlipat ganda. Orang merasakan manfaatnya. Begitu juga membangun masjid, menyumbang masjid, bermanfaat untuk orang lain. Selain itu juga masjid sifatnya jariyah, yang pahalanya mengalir terus-menerus. Memberikan mushaf Quran kepada orang, selama orang membaca, maka itu jariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru asmallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka. Dia itu artinya Allah ya. Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ditekankan lagi, hewan ternak yang diberikan Allah itu adalah karunia Allah, bukan usaha kita. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi diberikan untuk orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 28. Lalu menurut hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, diberi julukan atau sebutan radhiyallahu anha karena Ibnu Abbas itu bernama Abdullah, bapaknya bernama Abbas. Abbas adalah sahabat Rasulullah dan Ibnu Abbas juga sahabat Rasulullah. Pada saat disebut nama Ibnu Abbas, disebut radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, baik kepada Abdullah juga kepada Abbas, karena dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Menurut hadis tersebut, Rasulullah membagi hewan kurban menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, lalu sepertiga lagi untuk tetangganya, lalu sepertiga terakhir untuk fakir miskin. Jadi Rasulullah sudah demikian rutin melakukan hal itu. Lalu apa hukum berkurban? Syekh Sulaiman Ahmad Yahya menerangkan dalam buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan dan makruh bagi orang yang mampu apabila tidak mengerjakannya. Sunnah muakkadah, tapi kalau kita mampu tidak melaksanakan itu sifatnya makruh. Jadi makruh berada kalau di tengah mubah, geser ke kanan sedikit sunnah, geser lagi ke kanan wajib, geser ke kiri makruh, geser lagi ke kiri haram.
Jadi hukum taklif itu ada 5 dengan jari kita aja. Di tengah mubah. Tinggal geser aja. Geser kiri, geser kanan, geser kanan. Jadi makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang memiliki kemampuan tidak melakukan, maka Allah benci. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan namun tidak mau berkurban, maka janganlah menghampiri tempat sholat kami. Nabi juga murka. Jangan menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin yang mulia, kesunahan kurban ini juga dijelaskan dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Rasulullah bersabda, 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu. Jadi bagi Rasulullah ada 3 perkara yang hukumnya wajib, fardu. Tapi bagi kalian hukumnya atau sunnah. Apa itu? Yang pertama adalah sholat witir. Jadi bagi Rasulullah sholat witir itu wajib. Bagi kita sunnah. Yang kedua adalah menyembelih udhiyah. Udhiyah itu menyembelih hewan di saat Idul Adha. Asal kata adha, udhiyah. Lalu yang ketiga adalah sholat duha. Bagi Rasulullah sholat duha adalah wajib. Bagi kita adalah sunnah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ibadah kurban dapat menjadi wajib. Padahal asalnya adalah sunnah muakkadah. Tapi bisa jadi wajib. Kenapa? Pada saat kita bernazar. Jadi kalau ada sembelihan itu ada 3. Satu adalah sembelih udhiyah. Yang kedua sembelihan nazar. Yang ketiga hakikah. Jadi kurban itu sebenarnya ada 3. Yang kita lakukan besok ini, bulan depan ini adalah udhiyah. Sifatnya sunnah muakkad. Kalau nazar wajib. Apa yang kita nazarkan maka harus dilaksanakan. Hakikah pada saat seseorang anak lahir, kita menghakikahkan dengan menyembelih kurban. Dalil mengenai hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan lain-lain. Lalu hewan yang dapat dijadikan kurban apa? Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya semua hewan ternak itu boleh dijadikan kurban. Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama jenisnya dan mana yang selain itu. Pada dasarnya gampangnya ada 5 hewan ternak. Yang pertama adalah sapi dan saudaranya. Saudaranya kerbau. Ini untuk mempermudah kita aja. Sapi dan saudaranya kerbau. Lalu kambing dan saudaranya adalah domba. Sapi, kerbau, kambing, domba. Yang terakhir ibil, unta. Nah, di Indonesia nggak ada, susah lah. Itu di padang pasir ya. Jadi ada 5. Pada dasarnya ada 5 hewan ternak yang boleh disembelih. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Jadi Imam Malik memberikan urutan. Kalau mau kurban, utamakan kambing atau domba, lalu sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yang paling utama unta. Disusul kemudian sapi, lalu kambing. Namun lebih penting dari permasalahan tersebut, yakni jika kita hendak berkurban, maka seseorang wajib memperhatikan syarat dan ketentuan. Jadi yang penting itu, kita mau kurban sapi, mau kurban kambing, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan. Hewan yang hendak dikurbankan sebaiknya dipilih yang paling baik, sehat, dan juga tidak cacat. Menurut hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmizi nomor 1417, lalu Abu Dawud 2420, terdapat 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Satu yang buta, matanya picek katanya, buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Kedua yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, jelas sakit, tidak boleh dikurbankan. Lalu yang kakinya pincang 1,
pincang dua, dia tidak boleh dikurbankan. Lalu yang sangat kurus, bahkan tidak berlemak. Bahkan ada istilah tidak bertulang sumsum dalamnya. Jadi tuh sumsumnya tuh nggak ada. Jadi saking kurusnya itu tidak boleh. Dalam pandangan ini ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya kurban. Yang pertama, hewan yang dikebiri. Yang kedua, hewan yang tanduknya patah. Karena menurut sebagian ulama dikatakan bahwa hewan yang dikebiri dan tanduknya patah tidak mengurangi berat badannya. Siapa yang memakan kelamin hewan? Ya sekarang mungkin ada ya, tapi dalam arti saat dulu itu nggak pernah ada. Sekarang kita kelamin aja kita buat sop ya. Jadi sop torpedo. Jadi seperti itu. Jadi artinya di sini tidak mengurangi berat badannya. Jadi apabila ada hewan dikebiri atau tanduknya patah, boleh. Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan melakukan ibadah kurban dengan sapi yang dikebiri. Tapi hukumnya makruh. Makruh. Lalu yang lebih keras adalah pendapat Malikiyah. Malikiyah sama sekali melarang hewan yang dikebiri. Tidak boleh dilakukan. Adapun hewan yang cacat seperti putus telinganya, putus ekornya, maka itu tidak sah dijadikan kurban. Jadi ingat itu aja, dikebiri, tanduknya patah boleh, tapi sebaiknya jangan. Lalu berapa syarat umur kurban? Umur kurban juga harus sesuai syarat ya. Ada banyak dalil yang menerangkan mengenai hewan kurban. Salah satunya hadis Abu Dawud. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, sekiranya tidak susah atas kamu, dan jika susah sembelihlah kambing. Ya. Menurut Ibnu Malik, musinnah itu ialah yang telah cukup umur. Kalau unta yang telah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi telah berumur 2 tahun masuk tahun ke-3, domba atau kambing yang telah berumur 1 tahun. Musinnah itu asal katanya sinnun. Dalam bahasa Arab kita tahu gigi, gigi itu sinnun. Musinnah asal kata sinnun, artinya hewan yang giginya telah tumbuh semua. Atau bahkan karena sudah cukup umur, ada yang giginya sudah patah. Itu disebut musinnah. Kalau kita tidak bisa mencari hewan yang musinnah, carilah yang jaza'ah. Jaza'ah itu lebih mudah sedikit. Rasulullah mencontohkan domba berumur 6 bulan. Jadi pada saat Rasulullah melakukan kurban dan para sahabatnya tidak menemukan musinnah, carilah jaza'ah, yaitu domba yang berumur 6 bulan minimal. Kalau susah ya, tapi di Indonesia sekarang banyak sekali, jadi tidak ada masalah. Kita tidak perlu mencari jaza'ah, carilah musinnah. Usia musinnah dan jaza'ah bagi hewan berbeda-beda. Para ulama tadi sudah menyebutkan yang tadi saya sebutkan di depan. Sekarang kapan waktunya penyembelihan hewan kurban? Waktu menyembelih hewan kurban yakni setelah sholat Idul Adha. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13. Itu disebut dengan akhir ya dari penyembelihan, hari tasyrik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: Man zabaha qabla ay yusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersalat, maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Jadi nggak sah. Wa man lam yadbah fal yadbah. Dan barang siapa belum menyembelih, maka sembelihlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tentang akhir penyembelihan hewan kurban, ya ini hari tasyrik, sebagaimana diriwayatkan Jubair bin Mut'im dalam hadis berikut, wa kullu ayyamin tasyriki zabah. Riwayat Ahmad. Artinya seluruh hari tasyrik adalah
waktu penyembelihan. Jadi ini hadis sahih riwayat Ahmad. Hadirin yang mulia, sebelum mengakhiri kuliah ini, saya akan coba memberikan ringkasan. Yang pertama, kita harus mengetahui syarat menjadi sahibul kurban. Kita sering menyebut pengkurban, atau bahasa lebih eloknya sahibul kurban, lebih halus. Sebagai sahibul kurban, penting untuk memahami apa saja syarat berkurban. Syaratnya menjadi sahibul kurban antara lain, satu, beragama Islam. Jadi kalau yang belum beragama Islam ya tidak sah kurbannya. Yang kedua, dia merdeka, statusnya bukan sebagai budak, sehingga tidak ada tekanan terhadap dirinya. Kenapa sih zaman Rasulullah budak dengan orang merdeka itu dibedakan? Karena masalah tekanan. Budak itu kan dimiliki oleh orang lain, jadi dia bisa ditekan. Tapi kalau manusia merdeka tidak bisa ditekan. Kita nggak boleh ada yang mau ditekan sama orang lain. Kita hanya menyandarkan diri kepada Allah. Tidak ada tekanan, kita manusia bebas. Jadi yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga, memiliki akal sehat. Akil. Sudah dewasa. Lalu mampu secara finansial. Walaupun secara fisik kita sakit, tapi kita mampu secara finansial, kita bisa berkurban. Beda dengan sholat. Pada saat kita sakit, kita bisa duduk. Pada saat tidak mampu duduk, kita bisa berbaring. Tapi kalau kurban tidak. Kita sakit, berbaring di rumah sakit, bisa berkurban. Lalu sudah balik. Di individu yang sudah balik. Yang kedua, syarat-syarat hewan kurban itu sendiri. Yang pertama adalah jenis hewan kurbannya. Tadi saya sebutkan 5, paling tidak yang sering dilakukan. Kerbau dan saudaranya, sapi dan saudaranya, yaitu kerbau, kambing dan saudaranya, yaitu domba, dan terakhir ibil atau unta. Lalu yang kedua, usia. Sapi itu 2 tahun jalan 3, kambing 1 tahun jalan 2, lalu unta 5 tahun jalan ke-6. Yang ketiga, kondisi hewan kurban harus sehat. Tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh pincang. Tapi kalau dia kondisi dikebiri atau tanduknya patah, dia makruh. Lalu kepemilikan hewan kurban benar-benar milik kita, tidak dalam gadai. Jadi kalau kita punya hewan kurban, kita pernah gadaikan dan belum ditebus nih. Tebus dulu. Jangan kita kurbankan nanti seolah bagaimana caranya kita negosiasi pinjam lalu kita sembelih nanti kita ganti lagi dengan yang nggak boleh. Jadi kita tebus dulu hewan itu lalu baru kita kurbankan. Jadi hewan itu harus hewan yang benar-benar kepemilikan kita. Tidak boleh juga diperoleh dari hasil kemungkaran. Kita mencuri lalu kita kurbankan hewan hasil pencurian tersebut. Yang kelima, jenis kelamin. Jenis kelamin hewan kurban itu tidak diatur laki-laki atau perempuan. Jadi boleh. Cuman permasalahannya, pada saat kita mengkurbankan hewan perempuan, kita harus lebih hati-hati. Panitia mungkin harus meyakinkan kepada peternak bahwa hewan itu tidak dalam keadaan hamil. Tidak boleh. Jadi kalau emang ketahuan hamil, tukar. Resikonya itu aja. Jadi lebih lama. Kalau hewan itu tidak bisa dideteksi, tapi ragu oleh peternak nggak bisa deteksi ini lagi hamil apa enggak nih, bawa ke dokter hewan. Resikonya kita akan keluarkan biaya yang lebih besar. Di dalam ekonomi kan sudah pasti kayak gitu. Sesuatu itu murah, pasti ada gambaran di belakang biaya tambahan. Seandainya kejadian diragukan. Jadi sesuatu yang ragu itu harus diyakinkan. Yakinkannya dengan biaya. Pasti kan? Ini hamil apa enggak nih, perutnya agak besar. Nah, kita bawa ke dokter hewan. Kalau memang peternak tidak bisa memastikan. Kalau tidak, mendingan ganti aja dengan yang lain. Nah, sekarang kalau tidak tahu gimana? Kita potong hewan jenis betina, tidak tahu nih. Tiba-tiba di dalamnya ada janin.
pada saat kita buka isi perutnya, ada janin, anaknya itu masih hidup, maka wajib kita sembelih. Wajib kita sembelih. Apabila dia sudah mati, langsung boleh kita makan. Jadi pada saat Rasulullah menyatakan, pada saat induknya disembelih, dia ikut mati, berarti anaknya ikut disembelih. Tapi kalau masih hidup, wajib kita sembelih. Jadi tidak boleh kita biarkan di luar dia terkapar sampai mati. Wajib kita sembelih. Lalu yang terakhir, Rasulullah sangat mencintai makhluk. Jadi Rasulullah berpesan, janganlah kamu menyakiti hewan, terutama hewan yang akan disembelih. Jangan mengasah pisau di depan mereka. Apakah kamu ingin menjadikan dia mati berulang-ulang? Itu kata-kata Rasulullah yang keluar kepada para sahabat. Ada yang mengasah pisaunya depan hewan tersebut. Sangat dilarang. Jangan menyembelih seekor hewan di depan kawan-kawannya. Jadi juga tidak boleh. Jangan menarik hewan untuk disembelih pada saat dia sedang makan. Biarkan dulu makanan itu selesai. Selesai baru dibawa. Jangan ditarik dengan paksa. Jangan dipukul. Luar biasa. Bahkan Rasulullah merawat. Kita rawat hewan itu agar dia senang. Lalu juga ada sebuah teknik pada saat penyembelihan, matanya ditutup. Bahkan dengan ditutup dia lebih tenang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6 kurang 10. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل